Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di acara Ngobam series pertama, yaitu ngobrol bareng anak mesin. Kali ini saya tidak sendirian, kali ini saya di sini bersama dengan narasumber kita, abang-abang kita, senior kita dari Teknik Mesin alumni 2015, yaitu Bang Randy Julkarnain. Oke. Selamat datang Bang di acara podcast pertama dari Teknik Mesin Ngobam, ngobrol bareng anak mesin. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi kita udah lama Bang ya nggak ketemu. Terakhir kali saya ketemu Abang ini 2019. Waktu itu acara LDK offline terakhir sebelum adanya pandemi. Sekarang kalau boleh tahu lagi sibuk apa Bang ya? Ya, untuk saat ini sudah bekerja. Oh, kerja Bang. Kerja. Selain kerja apa sudah punya anak mungkin sudah berumah tangga gitu Bang? Oh, kebetulan anak satu. Alhamdulillah. Oke. Kalau boleh kita spill sedikit nih Bang, kita throwback, kita flashback ke masa-masa kuliah dulu. Gimana sih Bang kesan-kesannya waktu kuliah di teknik mesin ini, khususnya teknik mesin di Poltek ini gimana sih kesan-kesannya Bang? Mungkin bisa sedikit diceritakan buat teman-teman semuanya. Oh iya. Memang ini flashback sedikit ya. Ya. Terkait masalah awal dulu sebelum memilih jurusan. Jadi kita kalau milih jurusan itu kan minimal harus 2 ya. Ya benar. Pilihan mesin ini di nomor pertama, pilihan mesin lagi di nomor kedua. Bagian akademik nanya, Mas kenapa pilihnya dua-dua? Dan saya bilang di antara lainnya saya nggak tertarik, nggak serek ya. Nah, benar. Jadi saya tempatkan pilihan pertama mesin, 2 mesin. Ya memang kalau memang saya nggak diterima, tahun depan lagi saya daftar. Tapi alhamdulillah masih kebagian slot pas nomor 15. Pada saat itu ya cuman 15 orang. Paling terakhir sudah pokoknya lah, nggak ada lagi untuk itu kan. Saya bilang ya masih diberikan kesempatan untuk bergabung di teknik mesin ya. Berarti pada waktu tahun 2015 itu memang benar-benar Abang dari awal memang udah niat banget Bang ya buat masuk ke teknik mesin ini Bang. Bukan niat banget sih, tapi sudah ngebet. Udah ngebet ya bahasanya, udah ngebet. Nah, sebetulnya apa sih Bang yang buat Abang ini tertarik banget sama teknik mesin itu? Mungkin dari SMK atau mungkin dari latar belakang keluarga mungkin Bang? Oh iya, memang karena melihat banyaknya industri di Kalimantan Timur ya kan, mungkin daya saing yang pertama teknik mesin ini bisa menjadi harapan gitu kan. Kalau kita setelah lulus nanti mau kemana ya kan. Ternyata memang setelah kita bergabung di teknik mesin memang sedikit berbeda loh dari yang lain. Ternyata di mesin itu punya kultur tersendiri gitu loh kan, lebih nyaman lah. Semakin lama di dalam semakin nyaman kan, begitu ya. Berarti pada waktu tahun 2015 itu Abang bilang di urutan ke-15 Bang ya? Yeah. Nah itu berarti ada berapa kelas pada waktu itu Bang? Dan jumlah kelasnya masih 2. Oh, baru 2. Iya. Teknik mesin 1 sama 2. Ya, sekarang nggak tahu udah berapa sekarang ya. Sekarang ada sampai 3 kita Bang. 3 ya. Betul-betul kompetitif banget ya Bang buat masuk ke situ tuh seleksinya betul-betul luar biasa. Kalau buat di mesin sendiri Abang dulu tergabung ke himpunan nggak Bang sebagai fungsionaris gitu Bang? Ya memang pada saat kemarin itu memang ini ya sempat dicalonkan oleh teman-teman untuk menjadi ketua himpunan. Saya bilang saya pada saat itu masih lebih mencalonkan kepada teman-teman yang setidaknya berkompeten. Saya bilang masuk di bidang saya selalu untuk membantu ketua ini apa yang bisa dijalankan program-program seperti kunjungan industri dan sebagainya. Itu saja, mungkin lebih mensupport dari top leadernya kemarin lah, seperti itu. Kalau boleh tahu siapa ketua himpunan pada waktu tahun 2015 itu Bang? Sini apa? Yudis. Oh, Yudis ya. Bang Yudis Bang ya. Ada nggak sih kira-kira Abang ini kalau tergabung di himpunan, abis itu juga Abang mengikuti perkuliahan, ada nggak sih beberapa momen itu yang ngebuat Abang itu ngerasa kayaknya saya memang betul-betul cocok nih, tapi ada juga beberapa saat atau momen yang buat Abang itu mikir kayaknya saya nggak usah ikut himpunan deh, mungkin buang-buang waktu atau gimana? Sebenarnya kita kuliah ini kan untuk mempersiapkan diri kita untuk ketika kita keluar, ya kan kira-kira seperti itu. Tapi dengan berorganisasi
mau masuk himpunan ini kan melatih kita untuk public speaking lah keluar kan, public Benar. speaking kita keluar. Jadi kita tahu nanti bagaimana cara bernegosiasi di luar dan segala macam, ya kan. Ilmu-ilmu yang seperti itu tidak terdaftar di mata kuliah kan. Makanya dengan berhimpunan kita bisa berkumpul, namanya juga himpunan ya. Kita terkumpul dalam himpunan mahasiswa jurusan ini ya. Situ banyak kepala, banyak karakter kan. Dan situ kita bisa memahami. Nanti pasca selesai dari kampus mungkin kita nggak bisa merasakan itu lagi, tapi teori-teori kepemimpinan dari sini bisa kita manfaatkan keluar nanti, kira-kira seperti itu. Tertarik banget nih dengan kepemimpinan sendiri. Kalau menurut Bang Randy, kepemimpinan itu seperti apa sih Bang? Definisi kepemimpinan mungkin buat teman-teman biar bisa menyamakan pandangan gitu sama anak teknik gitu. Oh iya, kalau menurut bahasa kepemimpinan itu kan artinya seorang leader ya. Nah, kalau kita di dalam suatu organisasi, pemimpin itu kan dia mengakomodir semua elemen yang ada di dalamnya, ketua, sekretaris, bidang-bidang yang lainnya. Nah, tapi kalau di dalam suatu katakanlah perusahaan, pemimpin adalah satu top leader yang bagaimana dia bisa memimpin berbagai macam karakter anak buahnya nanti nih di lapangan. Ini kan ketika ada masalah, pemimpin ini nggak boleh baper, dia harus bisa menyesuaikan kondisi yang ada, ya kan. Pemimpin ini pokoknya menjadi seorang pemimpin itu harus mau menderita. Itu kan seorang pemimpin seperti itu. Dan kepemimpinan itu apa bisa dibentuk atau memang bawaan lahir? Jadi setiap orang itu mungkin ada memang orang yang cocok nih buat jadi pemimpin, atau ini nggak cocok nih buat jadi pemimpin gitu. Sebenarnya contohnya kayak abang ya, yang dulunya nggak bisa public speaking, tapi dengan terbentuknya semacam pelatihan atau semacam berdiskusi. Jadi jiwa-jiwa pemimpin itu kita bisa bentuk pada saat ya forum-forum seperti ini. Kita berada di himpunan, kita yang dulu nggak bisa public speaking sekarang bisa public speaking. Nah, itu adalah salah satu keuntungan kita mengikuti organisasi sebenarnya. Berarti itu memang betul-betul bisa diasah Bang ya, bisa dibentuk asal ada kemauan dan kesempatan dari teman-teman. Kalau kita bicara masa-masa kuliah ini, pasti kan ada tuh dari abang itu mata kuliah yang paling disukain, atau juga ada mata kuliah yang kayaknya saya nggak cocok deh sama mata kuliah ini, kayaknya kurang seret gitu. Nah, kira-kira mungkin bisa dijelaskan buat teman-teman. Oh iya, ini kalau paling mata kuliah yang paling enak ya, karena itu yang paling menjiwai sebenarnya ini mata kuliah dari Bu Rahma, misalnya tentang kewirausahaan, ya kan. Melihatin pada saat itu memang wirausaha itu banyak digemari. Contohnya orang mengadakan bazar ya waktu itu ya. Bazar itu kan expo ya. Ya sebenarnya untuk mata kuliah yang tidak disukain, karena kita anak mesin pasti dituntut untuk berhitung-hitungan, ya kan. Suka nggak suka wajib itu ya kayak kan? wajib. Termodinamika, mekanik 2 dan segala macam, tapi semua itu bisa dilalui lah, ya kan. Pada prinsipnya ada ketika salah satu dosen yang pernah berbicara, kalau kamu nggak bisa dengan mata kuliah saya, kamu hadir aja, kamu dengerin aja, saya sudah senang. Nah, itu kan dia memberikan suatu motivasi lah kepada mahasiswanya pada saat itu, ya kan. Pada intinya bisa nggak bisa kita harus bisa, karena kita sudah memilih jurusan ini, kita masuk harus sampai selesai, seperti itu kira-kira. Berbicara tentang tanggung jawab lagi berarti Bang ya. Iya, tanggung jawab. Nah, kalau berbicara tanggung jawab, menurut abang itu gimana sih definisi dari tanggung jawab gitu? Definisi dari tanggung jawab sendiri khususnya buat teman-teman teknik mesin nih, mungkin banyak yang belum mengerti. Tanggung jawab itu kan sebuah kewajiban kita. Contohnya kewajiban kita dalam misalnya kita memimpin suatu organisasi di HMJ, misalnya kita satu periode kita diberi amanah untuk menjalankan proker atau program kerja kan. Betul. Dalam 1 tahun ke depan bagaimana ya, kita harus tuntas. Jangan baru 3 hari 5 hari nggak cocok sama anggotanya langsung keluar. Itu kan bukan masuk dalam karakter dari seorang pemimpin, ya kan. Mudah baper. Pokoknya tanggung jawab itu ya kita harus bersungguh-sungguh lah untuk menyelesaikan apa yang diberi amanah itulah. Sepertinya dalam memimpin organisasi, misalnya menjadi cutting dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Tapi masalah internal kayak gitu itu
terjadi nggak sih Bang di tahun angkatan Abang waktu masuk ke himpunan mesin itu Bang? Ya setiap generasi ke generasi kan punya dinamikanya ya sendiri-sendiri ya. Benar Bang. Memang pada saat di era kepemimpinan Abang sebenarnya hal-hal yang seperti ini kan bagus ya. Cuman pada saat itu mungkin belum kepikiran ya, karena belum belum apa namanya belum viral banget. Masih ya diskusi-diskusi yang menonton lah, kumpul-kumpul di kampus segala macamnya. Dan mungkin Abang dan kawan-kawan ketika melihat himpunan mahasiswa saat ini mungkin berbahagia dan senang ya, sudah berinovasi mengikuti perkembangan zaman yang mana memang kita memang harus dituntut untuk aktif seperti ini ya kan. Kita harus bisa mempublish himpunan kita keluar gitu loh ya kan. Karena memang Bang ya, tuntutan dari keadaan sekarang Bang ya, kita Ya, harus mengikuti perkembangan dari zaman itu ya, sendiri. Kalau buat tentang masa abang-abang kuliah itu kan berarti Abang melalui nih yang namanya tugas akhir. ya. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit ke teman-teman gimana proses-proses pembuatan tugas akhir yang lumayan buat pusing anak-anak mesin gitu Bang. Oh ya. Suka suka dukanya silakan Bang. Kalau Abang, nah ini ada sedikit ya. Jadi ini berbagi sedikit cerita untuk teman-teman yang mengerjakan tugas akhir nanti atau memang lagi sudah dekat. Kalau Abang waktu itu memang karakter dari pembimbingnya memang lumayan ya, Pak Wahyu. Oh iya Pak Wahyu, Ya. kita semua tahu Pak Wahyu dengan Pembimbing, tegasnya. pembimbing duanya Pak Hadi Hermansyah. Nah, jadi Pak Wahyu ini kan orangnya suka yang berhubungan dengan material ya. Ya benar. Material dia suka. Kebetulan dari satu angkatan itu cuman Abang yang bawa cylinder liner dari lokasi pada saat itu kan di PT Yuti Traktor di Adaro. Nah, Abang dikasih kesempatan. Sidang 1 sudah, sidang 2, ini tinggal satu lagi sidang terakhir nih. Lama nelpon Bu Rahma pada saat Abang lagi pas kegiatan di luar. Dek, kamu di mana? Bilang, Bu, iya Bu. Kapan mau selesai? Kata Bu Rahma kan nelpon. Namanya kita diperhatiin. Iya Bu, saya bilang nanti saya akan selesaikan. Wah itu pembimbing ini pada saat mau diketemuin susah betul karena sudah kurang 2 minggu lagi sudah sidang. Gimana kamu bisa menyelesaikan itu? Masuklah dalam tinta merahnya sudah kan. Wah ini terancam udah lulus ini katanya kan. Wah gimana nih? Bujuk. Akhirnya dilihat ya sudah nih. Masuklah 60% penilaian. Ini selamat 1 orang nih. Akhirnya datanglah ke rumah pembimbing ya kan. Sudah sini tanda tangan sudah katanya kan. Bisa ikut sidang. Pada saat sidang itu jilitannya itu masih basah betul kan. Karena dikumpul jam 12, sidang jam 1 ya kan. Ya tapi akhirnya selesai juga. Tapi dari situ sebenarnya kita belajar bagaimana caranya jangan jadikan tugas akhir itu sebagai beban ya. Benar. Tapi di balik itu semua ada kebermanfaatan nanti misalnya untuk rekan-rekan yang ingin bekerja di dunia industri entah mau di wirausaha dan sebagainya. Tapi nah itu adalah yang membuktikan kita ini oh ini loh dia ternyata pernah kuliah di jurusan teknik mesin. Nah ini loh hasilnya tentang ini ya kan. Nah itu adalah menjadi salah satu pertanyaan ketika nanti kita interview di perusahaan gitu kan. Sebelumnya ngapain aja gitu. Pasti kan itu jadi interview nanti. Nah, berarti tentang TA-nya Abang itu mungkin tentang ilmu bahan Bang ya? Tentang mata kuliah ilmu bahan. Jadi judul Abang itu tentang studi kasus kerusakan silinder liner DC 750/7. Itu di dalam proses pembuatan tugas akhir mengenai ilmu bahan itu ada kesulitan berarti nggak sih Bang dalam menyusun itu? Ada. Jadi di antara satu angkatan cuma Abang aja yang setiap mau bimbingan presentasi dulu ya. Oh ya. Pembimbing. Masuk. Jadi presentasi tentang ilmu bahan itu, bagaimana tentang bentuk patahan itu kita jelaskan nih. Datang nih. Pokoknya harus kita di situ menjelaskan tentang bagaimana bentuk patahan, karakteristik segala macam itu kita jelaskan. Kalau sudah jelas baru bisa keluar bimbingan.
karena dapat perhatian khusus ya, mungkin bagi pembimbing menarik lah judul yang ditawarkan dan bahan yang ditawarkan menarik sehingga harus ekstra bimbingan khusus gitu loh. Karena beda dari teman-teman yang lain bang ya. Iya, Kalau boleh tahu pada waktu itu teman-teman yang lain tuh lebih memilih buat ambil tugas akhir apa itu bang? mungkin kebanyakan ke manajemen ya. Manajemen. Manajemen, terus bikin tool, jarang yang berhubungan dengan material. Karena kalau bawa material kan itu kembali lagi ke pembimbingnya ya, mau nggak pembimbingnya kan, semua ide dari tugas akhir itu kan diberikan oleh pembimbing ya. Nah, benar. Kalau ini saya maunya bangun apa buat special tool, saya mau manajemen ini kan, pembimbing nanti yang kasih ide, baru kita yang membuat kan. Kalau ini teman-teman ini mungkin agak sedikit bingung nih tentang tugas akhir yang mana harus kita konsul dulu ke dosen, dan itu mungkin dosen ini bisa nih buat kita ambil ilmu bahan, dosen ini nggak bisa nih, dosen ini kita bisa ambil manajemen, dosen ini bisa nggak nih, mungkin bisa diceritakan sedikit ke teman-teman mengenai kriteria tentang tugas akhir itu bang mungkin. Jadi kalau abang dulu suka main ke ini perpustakaan. Nah, Perpustakaan ya, betul. Jadi di perpustakaan di kampus itu kan, misalnya contoh di situ banyak punya kakak tingkat atau kakak tingkat lah, bisa kita baca-baca sedikit terkait misalnya, oh sini kita pembimbing A, ternyata kakak kelas ini, kakak tingkat ini sama pembimbingnya kan, otomatis sama nih, oh pasti dia ini mau manajemen misalnya kan. Nah, sudah kita ambil ini, ini cocok, kita lihat, kita ikutin alur-alurnya seperti itu. Oh, kita konsultasikan lagi ke dosen, gimana pak? Oh ya sudah, lanjut. Tapi memang pada intinya ketika bimbingan pasti yang pertama kita harus menunggu dosen dan sebagainya. Nah itu adalah salah satu pembentukan karakternya. Ya, betul. Nah itu yang perlu diingat, jangan pernah ada rasa, wah saya ini kok dibeginikan. Jadi masa-masa kita sebagai penuntut ilmu atau kita sebagai mahasiswa, memang karakter kita diuji dengan bagaimana cara kita menunggu, bagaimana kita dimarah-marahin, bagaimana kita disuruh dicoret-coret lagi. Memang dari teori-teori seperti itulah nanti kita bisa aplikasikan pada saat kita selesai kuliah gitu loh ya. Berarti setelah dari ITA nih abang lulus dan akhirnya abang punya kehidupan baru, kehidupan yang benar-benar kehidupan nih bang. Mungkin bisa diceritakan sedikit ke teman-teman kehidupan setelah abang lulus dari kampus, dan mungkin apa-apa aja yang dari kampus ini yang bisa abang bawa keluar yang betul-betul berguna banget buat dunia-dunia yang sesungguhnya ini bang. Jadi gini ya, karena kita berorganisasi, kita punya jaringan ya. Nah, jadi namanya kita anak teknik dan jurusannya mesin, kita bonusnya alat berat ya. Kira-kira mungkin pada masa itu jelaskan apa sih yang dimaksud dengan teknik. Kita belajar mesin terus kita bonus alat berat. Jadi pasti abang lulus, orang banyak ya mungkin lulus bingung mau ngapain nih ya kan, mungkin dari bukan teman-temannya tapi dari jutaan orang yang lulus abis ini saya mau ngapain gitu loh, masih tanda tanya kan. Mungkin sebagian orang yang dia hanya kuliah aja ya, dia nggak punya jaringan ya kan. Bagaimana cara membentuk jaringannya itu ya, ini kita berorganisasi di himpunan jurusan, kita bisa kenal teman-teman HMJ Uniba, HMJ jurusan teknik mesin regional Kalimantan. Nah di situ kita kan mungkin sekarang sudah canggih ya, punya grup dan segala macam ya. Di situ nanti saling sebar terkait masalah pekerjaan dan segala macam. Nah itu dimanfaatkan sebagai jaringan teman-teman untuk mencari pekerjaan yang diinginkan. Contohnya mau bekerja di mining, mau kerja di oil and gas dan lain sebagainya, kan kira-kira seperti itu ya bisa kita masuk.
Menarik tadi abang sempat bilang tentang relasi berarti bang ya, tentang Iya. relasi. Nah kita tahu sendiri bahwasanya M Solver ini begitu besar di Indonesia dan di Balikpapan sendiri kita punya saudara tua Uniba. Mungkin bisa diceritakan sedikit bang, di spill sedikit ke teman-teman tentang hubungan antara mesin Voltec dengan mesin Uniba pada zaman abang itu seperti apa mungkin bang? Ya mungkin pada saat itu ya bersinergi lah tentang kegiatan dan segala macamnya, teman-teman bisa silaturahmi ke sini. Cuman perlu diingat sebelum kita go to public, tapi bagaimana kita menginternalisasi dulu di HMJ Di internal dulu bang. dulu, kita bagusin apa sih yang kira-kiranya yang bisa kita bawa ke publik, khususnya di HMJ jurusan teknik mesin Poltekba ini, apa yang bisa kita karyakan keluar gitu kan. Contohnya kita studi banding ke sana, atau kiat-kiat dari sana bisa kita aplikasikan lagi ke sini gimana ya kan. Kita bisa modifikasi dari sana untuk memajukan himpunan. Tidak apa-apa kan, kita bukan mencontoh tapi kita mengupgrade saja. Ya mengupgrade diri gitu ya. Iya. Baik, mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya dan ada pertanyaan silahkan langsung tulis di kolom komentar yang ada di live IG kita. Nanti pertanyaan-pertanyaan terbaik akan kita tanyakan langsung kepada narasumber kita. Mungkin perbincangan ini mulai agak seru nih bang ya, sudah agak-agak panas banget. Mungkin abang bisa silakan dicicipi. Kita di sini ada jajanan dari The Tasty Sweet. Silakan buat teman-teman yang mau order The Tasty Sweet, nanti langsung saja kontak bio atau Instagram yang ada di bawah sini nanti ya. Silakan buat teman-teman. Di sini juga kita ada beberapa merchandise dari HMJTM. Kita di sini punya strap mask, kita ada stiker, kita juga ada gantungan kunci. Mungkin buat order silakan teman-teman klik link yang ada di link tree di bio IG HMJTM. Nanti di situ ada kontak person dan kita tunggu orderan dari teman-teman. Nah, kalau kita bicara lebih lanjut nih bang tentang dunia perkuliahan dan mahasiswa ini kan nggak lengkap rasanya kalau misalnya kita nggak berbicara tentang aksi unjuk rasa atau lain sebagainya gitu bang. Yang mungkin pada akhir-akhir ini cukup marak terjadi. Sebetulnya kan aksi unjuk rasa ini adalah bentuk ketidakpuasan teman-teman terhadap segala aturan yang mungkin diterapkan oleh pemerintah yang dinilai sama teman-teman itu mungkin kurang baik gitu bang. Mungkin abang bisa jelaskan sedikit gimana di zaman abang itu tentang unjuk rasa atau lain sebagainya gitu bang. Ya, ini menarik ya terkait kita bagaimana berpendapat di muka umum ya, yang mana sudah diatur juga dalam undang-undang. Tapi sebelum kita terjun ke lapangan, kita harus bisa menganalisa di sekitar kita dulu. Pertama, banyak akses sebelum kita turun ke lapangan, contohnya apalagi di era digital ini ya. Benar. Yang pertama, ini kalau buat abang pribadi memang lebih senang melalui tulisan, misalnya muat di Kaltim Pos, Balikpapan Pos, misalnya contoh himpunan mahasiswa jurusan mengkritik terkait masalah air bersih di pedalaman Balikpapan dan sebagainya. Bisa melalui tulisan-tulisan, bisa teman-teman buat website lah, ya kan? Sekarang sudah canggih, bisa website. Ketika pasti abang rasa pejabat publik dan sebagainya macamnya ketika melihat ini kan akan menjadi direspon juga. Benar. Tapi langkah terakhir sebelum turun itu banyak media-media yang bisa kita gunakan. Ketika langkah-langkah ini tidak bisa didengar, ya solusi terakhirnya terjun ke lapangan itu adalah solusi terakhirnya. Kalau memang dari upaya-upaya kita di media dan banyak tulisan-tulisan yang sudah kita buat, itu baru kita terjun ke lapangan. Berarti unjuk rasa sendiri itu suatu solusi terakhir bang ya. Jika segala macam pendapat dari teman-teman itu atau kritikan dari teman-teman mungkin sudah terabaikan gitu bang ya. Ada nggak sih bang satu momen waktu abang dulu kuliah itu yang sampai sekarang abang ingat, mungkin tentang aksi unjuk rasa atau mungkin tentang abang mengkritik melalui
surat kabar berita pada waktu tahun 2015 itu bang. Mungkin ada sedikit pengalaman gitu bang buat teman-teman semua. Gue pun sering bikin tulisan ya. Nanti mungkin bisa itu terkait masalah pada saat itu ramainya terkait masalah pilkada, Kaltim ya. Itu kan lagi ramai-ramainya ya. Iya benar-benar. Itu juga. Terus abang buat tulisan ya, sudah masuk Kaltim Pos mungkin sudah lumayan lah ya, ketika kita mau bikin opini. Tapi sebelum itu juga, sebelum kita masuk ke dalam tulisan yang lingkupnya besar, abang belajar dari teman-teman dari UKM komik. Dari UKM komik ya. Sampai sekarang masih ada kok UKM komik. Ya, kita belajar di situ bagaimana kita menulis 5W1H itu gimana, belajar dari situ kan. Sebenarnya bisa juga kita bikin tulisan misalnya blognya BMKM Poltekba, HMJ Poltekba, bisa dimuat kan di situ. Apa sih maksudnya kita menginternalisasi yang ada di kampus kita sudah bagus nggak, searah nggak dengan yang diwacanakan oleh direktur dan sebagainya macamnya ya kan, program-program dari jurusan sesuai nggak, seperti itu contohnya. D4-nya gimana, jadi gak atau enggak, itu kan menjadi suatu harapan bersama yang sudah lama diwacanakan tapi belum ada actionnya kan. Itu menarik sebenarnya, kira-kira seperti itu. Benar, kalau tentang program D4 itu mungkin dari waktu saya dan teman-teman angkatan saya masuk mungkin sudah terdengar tuh wacana kalau akan ada program D4 untuk jurusan teknik mesin, tapi sampai saat ini kita juga belum menerima gitu bang, apa kepastiannya sampai kapan. Kalau misalnya pada zaman abang itu ada program-program atau mungkin kegiatan atau proker dari HMJTM yang berkesan banget bang, atau yang menjadi agenda rutinan dari HMJTM pada waktu itu bang? Mungkin pada saat itu KI aja ya, KI baru. Ya, mungkin angkatan abang KI-nya KI lokal aja ya, jarang. Memang sempat diagendakan KI nasional, berhubung pada saat itu ya semuanya belum sejalur ya, sejalur, jadi dibatalkan lah. Jadi KI-nya KI lokal aja. Tapi memang banyak program-program yang belum dilaksanakan. Contohnya salah satunya talkshow keluar seperti ini ya kan, ngobrol bareng ini kan sebenarnya sudah menjadi kewajiban kita untuk go public supaya kita tuh tidak seperti katak dalam tempurung lah ya kan, yang hanya besar di dalam tapi ketika dilihat di luar itu oh seperti ini loh teknik mesin tuh ya kan. Kita maunya itu orang melihat kita tuh bukan seperti katak dalam tempurung yang hanya besar di dalam ya kan, tapi kita nih lah adalah yang pada saat wali kota sebelum Rijal, Imdad Hamid ya, yang telah diresmikan kampus satu-satunya negeri di Balikpapan. Ini loh Politeknik Negeri Balikpapan, ini loh himpunan jurusan teknik mesin gitu loh ya kan. Jangan adanya dengan kampus yang A dan B, C kita tidak bisa eksis gitu loh. Kita harus bisa besar. Bagaimana caranya? Yaitu kita dengan go public, mengenalkan diri dan sebagainya. Mungkin nanti bisa agendakan kegiatan-kegiatan lain yang bisa mungkin setiap kegiatan dirilis di media. Nanti mungkin bisa lah abang sedikit bantu di media online abang ya kan, terkait misalnya HMJ bikin kegiatannya, nanti abang bantu di medianya kan online, supaya kita mengikuti perkembangan zaman yang ada loh, kira-kira seperti itu. Silakan bang, diminum dulu bang. Kan ini acara kita ngobam ini bang, jadi kita bicara-bicara santai gitu, ngobrol bareng anak mesin. Silakan bang, diminum dulu bang. Mungkin dulu ya. Dari teman-teman jangan lupa kalau ada yang mau order langsung aja ke Instagramnya The Tasty Sweet ya. Di sini kita bisa lihat di sini ada brownies yang dilihat dari tampilannya juga cukup menarik ya, cukup menarik. Rasanya juga pokoknya jos lah, gaskan lah, pokoknya langsung aja dipesan dari The Tasty Sweet.
Dan yang perlu teman-teman tahu, The Tasty Sweet ini adalah akun Allshop yang dimiliki oleh salah satu fungsionaris MJTM. Menarik. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang KI Bang ya. Nah, berbicara tentang KI, kalau boleh teman-teman tahu pada waktu zaman Abang KI lokal itu kunjungannya kemana Bang, dan apa aja kegiatan yang dilakukan pada waktu KI lokal itu? Oh, iya. Tapi sebelumnya kayak oke lokalnya dari kampus hanya beberapa kilo aja ya, karena reman, ya kan. Jadi mungkin KI secara umum mungkin dia hanya menjelaskan tentang divisi-divisi kerja apa sih reman, apa terkait profil singkatnya, apa yang dilakukan oleh karyawannya. Nah, sehingga kita bisa sedikit membuka wawasan kita. Oh itu loh nanti dunia industri yang kita hadapi setelah kita selesai kuliah, ya kan? Kita mau kerja di industri atau pabrik-pabrik seperti itu, apakah mau lari ke pertambangan atau mau lari ke oil and gas dan sebagainya, ya kan? Saya rasa semua pilihan ada di teman-teman maunya di mana, ya kan? Setiap peluang ada di teman-teman sekalian. Pada waktu itu tuh teman-teman dari teknik mesin ketika melakukan on job training, apa memang sudah kerjasama dengan pihak UT atau teman-teman pada waktu itu mencari perusahaan sendiri Bang? Jadi kalau boleh kita tahu. on job training itu kan kita kan termasuk sobat UT ya. Pasti perusahaan-perusahaan yang buat kita OJT itu kan sudah terdaftar. Ya, betul. Tapi ketika teman-teman ingin mengajukan OJT di tempat lain boleh, tapi biasanya di kampus 3 bulan sebelum OJT dimulai kita sudah konsultasi, bahkan 6 bulan sebelumnya kita sudah konsultasi. Oh saya mau contohnya ke perusahaan ini, bisa kita cari sendiri bisa, tapi jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau enggak kita terlambat, dari kampus lah yang menyarikan, disaring, nanti orang-orangnya diacak, ada yang kesini, mungkin anggapan abang ada yang di Tarakan, Malinau, Kalsel, ya masih regional Kalimantan lah. Paling jauh waktu itu di mana Bang? Paling jauh ya di Kalimantan Utara ada. Kalimantan Utara ya. Utara ya. Kalau Abang sendiri pada waktu itu Abang di Uti Tanjung di Adaro ya. Kalimantan Selatan berarti Bang? Iya, Kalimantan Selatan. Jauh berarti itu dari orang tua Bang ya. Gimana waktu ninggalin kampus dan juga ninggalin keluarga jauh gitu buat pertama kalinya mungkin Bang ya, waktu masa-masa Abang kuliah gitu? Iya, mungkin ini khusus bagi laki-laki atau perempuan sama aja sekarang ya. Jadi karena kita dituntut, kita kan seorang laki-laki dan kita mau memegang tanggung jawab. Yang pertama tanggung jawab kepada diri pribadi, keluarga, dan tanggung jawab kepada akademik kita. Itu kan ketika kita diberikan suatu perintah untuk menuntut ilmu, ya kita harus kita selesaikan, mau jauh dekat segala macam. Nah di situ kita belajar kemandirian, misalnya jauh dari keluarga dan orang tua, ya kan. Nah itu adalah bagian dari training kita sebelum kita benar-benar kerja. Misalnya kita ditempatkan di set yang jauh nih, karena sebelumnya kita sudah pernah OJT di tempat yang jauh, dikirim tempat yang jauh lagi, no problem, ya kan. Ini ada sedikit cerita, teman abang sama-sama sama-sama magang di 2017 ya. Sekarang dia posisinya lagi di Lampung ya. Ya sebut perusahaannya nggak apa-apa ya. Dia di Trakindo. Ya. Baru komunikasi tadi di mana? Aku bilang, Bang tanya kan, ya sekarang lagi di Lampung atau sudah. Artinya orang Balikpapan tapi di penugasannya di Lampung. Artinya dimanapun kita berada, di sebelah kanan kita ini ya, Solido M Forever. Nah ini cerita sedikit. Pada saat di tempat kerja abang ada salah satu anak-anak officer ya, kalau bilangnya anak-anak officer magang, dia magang selesai kuliahan.
lagi training setahun, di sebelah kanannya Solidity M4 aku tanya. Abang tanya kan pada saat itu, wih mesin ya mas ya, iya. Oh langsung aja bilang kan, salam Solidity M4. Oh iya bang, banyak filosofis yang sangat dalam. Kalau memang dia dari jurusan teknik mesin, pasti dia langsung oh iya, karena disitulah jiwa korsanya. Iya. Mungkin bukan hanya regional Kalimantan, tapi Seluruh Indonesia ya mungkin. seluruh Indonesia ya. Itu kebetulan abang tes kes pada saat itu ada dua ya, yang satunya dari Jawa Timur, satu Jawa Tengah. Abang tanya gimana pada saat apa menjadi mahasiswa. Wah luar biasa memang, doktrin-doktrinnya dan tren-tren segala macam. Itulah yang menjadi ciri khas kita ketika kita di luar nanti. Kira-kira seperti itu ya. Kalau menurut abang sendiri nih, lambang yang di sebelah kanan ini kan Solidarity and Forever. Menurut abang sendiri nih Solidarity and Forever ini apa itu bang? Menurut arti dari abang sendiri? Kalau menurut abang pribadi nih ya, Solidar M Forever itu kita ini terbentuk dalam satu himpunan ya kan. Dalam himpunan ini kan kita sudah apa ya, erat ikatannya ya kan, walaupun kita tak serahim, kita tak sadara, tapi namanya kita sudah berhimpunan, walaupun sudah sampai ke liang lahat pun pasti akan kita cari ya kan. Namanya Solidar M Forever. Jadi kita terhimpun selama-lamanya gitu ya kan. Ya kita memiliki ikatan batin ketika ada keluarga kita ataupun kita tidak muncul-muncul atau tidak pernah ketemu, nanti kita cari kenapa lagi sakit dan sebagainya. Itulah menurut abang Solidar M Forever itu ya, walaupun sampai ke liang lahat pun tetap kita cari gitu loh, kira-kira gitu ya. Solidarity and Forever, menarik ini. Pada zaman abang sendiri, Solidarity and Forever ini apakah hal yang sudah biasa mungkin sama teman-teman mesin, atau pada zaman abang dulu baru masa peralihan masuknya M Solver ke teknik mesin ini bang? Ya sebenarnya memang sudah lama ya abang sempat diskusikan dengan senior yang di atasnya lah ya. Memang pada saat itu memang belum begitu nampak lah ya, karena terus terang aja mungkin di internal mungkin secara anunya mungkin kurang menarik pada saat itu kan. Lebih banyak yang lebih terikat ke contohnya ke BM apa BM BM segala macam. Nah di situ ini yang menjadi daya saing kita, bagaimana kita menginternalisasi dari HMJ sekarang. Mungkin kalau teman-teman dulu lihat HMJ sekarang mungkin pengen kuliah lagi dan pengen gabung lagi ya. Karena itu tadi dengan perkembangan zaman ini ya kan, kalau dia tahu secara filosofisnya mungkin di angkatan abang nggak ada namanya LDK, latihan dasar kepemimpinan, nggak ada ya. Cuman di bawah-bawah ini sudah mengubah dari metode itu agar ada. Sebenarnya menurut abang bukan hanya di mesin saja, tapi di prodi lain atau di UKM lain itu perlu ada namanya semacam training untuk mengupgrade diri gitu loh ya kan. Jadi supaya kena banget gitu loh ya kan, apa sih maksud dari suatu M Forever, bagaimana sih cara apa bahasanya sekarang, mengkader ya. Ya, mengkader kan, setiap generasi kan namanya setiap setiap pemimpin itu kan apa ya, dibentuk. Kita membentuk, dan setiap jangan pernah, kalau kata-kata senior abang tuh jangan pernah meninggalkan generasi yang lemah. Pemimpin itu jangan pernah meninggalkan generasi yang lemah. Apa yang dimaksud dengan generasi yang lemah? Itu tadi, sebelum kita masa-masa demis segala macam ya, kita kasih dulu nih sedikit transfer knowledge ya, terkait bagaimana sih proker-proker ini, bagaimana kita membangun jaringan. Itu yang sangat penting sekarang ya kan, bukan hanya jaringan di internal, tapi bagaimana kita juga menguatkan jaringan di eksternal tadi ya, karena kita punya common interest ya, common interest, kepentingan bersama.
untuk memajukan himpunan jurusan kita seperti itu. Kalau kita bicara tentang internal dan eksternal nih Bang, kan banyak banget tuh organisasi internal dan juga organisasi eksternal. Menurut Abang gimana cara kita buat memanajemen waktu kita sendiri, memanajemen kehidupan kita sendiri untuk bisa menempatkan kita ada di dua posisi tersebut, mungkin tanpa mengganggu perkuliahan kita Bang, tanpa mengganggu konsentrasi dari perkuliahan kita mungkin. Ya, misalnya kita berada di internal ya, internal pribadi kita dulu. Pertama, kita diwajibkan oleh orang tua untuk menyelesaikan studi kita tepat pada waktunya, ya kan? Itu adalah suatu kewajiban kita pada orang tua. Yang kedua, dalam suatu menuntut ilmu, kita kan perlu berbaur dalam suatu organisasi untuk mengupgrade diri kita supaya kita bisa membangun jaringan, belajar kepemimpinan dan sebagainya. Tapi kita ada namanya, kalau Abang sebutnya 3T. Yang pertama, namanya kita semua pasti beragama. Yang pertama kita tertib beragama. Yang kedua kita tertib belajar. Yang ketiga, 3T terakhir, tertib berorganisasi. Nah, 3T itu ya yang harus kita ingat. Bagaimana kita sebagai semua yang beragama kan bisa menyesuaikan dengan agamanya. Yang kedua, tertib belajar, yaitu belajar yang ilmu tentang kalau memang kita diberi tugas ya selesaikan pada saat itu juga, jadi nggak menumpuk. Yang ketiga, ketika kita berada di internal kampus ya kita selesaikan proker-prokernya. Ketika kita punya kegiatan organisasi luar ya selesaikan, komunitas apa dan segala macam selesaikan. Jadi pada intinya Abang rasa semua orang bisa memanage itu dengan sebaik-baiknya, ya kan? Benar-benar. Nah, mungkin buat teman-teman yang ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Silakan mungkin buat teman-teman langsung ditulis, nanti dari panitia akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik, dan nanti di penghujung acara nanti akan kita umumkan siapa yang berhak mendapatkan giveaway dari Engineer Fair yang diselenggarakan oleh Divisi Kewirausahaan HMJTM Poltek Bah. Nah, baik, kalau pada zaman Abang sendiri tuh ada nggak sih Bang divisi-divisi kayak gitu Bang? Mungkin ada divisinya masih terbatas ya, paling divisi-divisi secara umum, kewirausahaan, kaderisasi, pendidikan, media, mungkin pada saat itu masih terbatas lah kita untuk bergerak, ya kan? Karena itu tadi masih belum disoroti terkait itu tadi, tidak adanya semacam kaderisasi. Mungkin sekarang sudah ada namanya Pengkaderan. Saat untuk syarat untuk jadi ketua HMJ memiliki sertifikat LDK. Otomatis orang yang ingin menjadi ketua dan dari divisi-divisi lain harus mengikuti namanya LDK. Mungkin di kampus menjadi presma, ya kan, sudah mengikuti apa sekarang namanya latihan kepemimpinan di kampus ya. Itu kan syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi. Nah, jadi mungkin apa nggak paham bagaimana alurnya di HMJ saat ini, apakah semuanya untuk gabung HMJ harus di LDK kan semua atau bagaimana? Saya rasa tinggal nanti dibikin alur-alurnya, bagaimana proses kaderisasinya, ya kan? Benar-benar. Mungkin nanti bisa ditambahin SOP-nya, ya kan? Lebih menarik kan? Jadi bikin standar. Oh begini loh standar dari LDK teknik mesin. Jadi ini Abang kasih clue-clue sedikit lah ya. Jadi seandainya di teknik mesin saat ini dia membuat suatu buku panduan, ini loh standar yang dipakai teknik mesin untuk mengkaderisasi semua mesin. Ini dijelaskan mulai A sampai B segala macam kan. Jadi itu akan lebih bermanfaat ya. Kan selama ini tidak ada ya, mungkin menurut Abang atau Abang nggak paham ya, belum ada yang mencetuskan pedoman atau kaidah terkait pengkaderan atau kaderisasi yang ada di
himpunan jurusan, ya kan? Kalau sedikit informasi Bang, memang dari tahun-tahun sebelumnya kita belum punya tuh namanya pedoman pengkaderan, dan alhamdulillah pada tahun ini teman-teman khususnya divisi kaderisasi kita telah merumuskan pedoman pengkaderan yang nantinya akan dipakai buat adik-adik kita ke depannya gitu Bang. Mungkin ternyata pemikiran kita dengan pemikiran alumni-alumni, abang-abang senior-senior itu ternyata sepemikiran Bang tentang jalannya pengkaderan ini, karena menurut saya pribadi dan teman-teman pengkaderan ini penting banget gitu. Mungkin kalau menurut abang dan teman-teman apa sih efek atau dampak yang betul-betul kelihatan Bang tentang pengkaderan, adanya pengkaderan atau tidak adanya pengkaderan gitu Bang? Ya, yang pertama namanya kita mengkaderisasi seseorang, ya kan? Selama yang belum, otomatis ada agak sedikit berbeda ya. Pertama, ini contoh. Ada yang orang yang ikut ospek sampai selesai, Ya, ya kan? Ospek ada yang nggak ospek. Pasti di situ dibelajarkan bagaimana kita disiplin ya, contohnya masalah waktu dan sebagainya, ya kan? Begitu juga di HMJ, pentingnya kita mengkaderisasi, memperbaiki diri, menginternalisasi dari himpunan ini, yaitu tadi kita mengupgrade bagaimana sih orang ini bisa memimpin, orang ini bisa mengerti cara berorganisasi baik dan benar itu seperti apa sih, ya kan? Ya itu. Nah, ketika orang itu tidak pernah mengikuti kaderisasi, maka dia tidak akan tahu alurnya HMJ ini mau ngapain gitu loh, ya kan? Ataukah mau datang duduk diam seperti apa, ini kan? Jadi kalau dalam konsep manajemen itu kan ada namanya PDCA ya, PDC. ya kan? P-nya itu plan, do, melakukan, check, action. Nah, jadi kita situ bisa P-nya plan, merencanakan, do itu kita bisa mengerjakan apa sih yang mau dikerjakan HMD ini ke depan gimana. Setelah itu C, cek apa sih program-program yang kurang-kurang. Nah, baru action. Makanya ada konsep dalam manajemen itu PDCA. Itu bisa diaplikasikan dalam teori organisasi atau teori perusahaan. Itu sering dipakai ya sekarang ya. PDC, menarik tuh. Oke, kita tahan sebentar teman-teman. Di sini ada pertanyaan yang telah dipilih oleh panitia. Ini saya bacakan sedikit Bang ya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Ini ada pertanyaan dari @iqbal.x. Apa sih yang wajib dan harus benar-benar dipersiapkan dalam teknik alat berat ini untuk bisa bermanfaat setelah lulus nanti? Apakah yang wajib dan harus benar-benar dipersiapkan dalam teknik alat berat ini Bang? Ini ya. Iya Bang. Untuk bisa bermanfaat setelah kehidupan kita lulus. Silakan diminum dulu Bang. Minum dulu ya. Ya, Sebagai Abdul. Biar Abdul. Pertanyaan dari @iqbal.x. Apa sih yang wajib yang harus benar-benar disiapkan dalam teknik alat berat untuk bermanfaat? Nah, jadi gini ya. Kebetulan Abang saat ini sudah bekerja di mining ya, di PT Rekobana Abadi Set Melak ya, Kutai Barat. Kebetulan saat ini lagi cuti. Kebetulan bisa berbagi lah dengan teman-teman himpunan. Jadi perlu diketahui bahwa setelah kita lulus, kita nanti akan ada sedikit namanya perbedaan, mungkin ya berbeda secara umum ya, tentang apa sih bedanya mahasiswa dan siswa. Mungkin semua sudah tahu ya, tapi yang perlu diingat bagaimana caranya kita mengaplikasikan teori-teori dari kampus, karena untuk menyerapkan teori kampus dan lapangan pasti susah ya kan. Kebetulan Abang saat ini menjadi seorang mekanik ya. Teman-teman Abang sangkatan mungkin sudah yang perbanyak helm putih dan sebagainya, tapi Abang pada prinsipnya tidak memilih-milih suatu pekerjaan. Mau itu saya bilang
mau di helper sekalian mekanik nggak apa-apa, saya bilang. Namanya kita belajar, Ya benar benar. ya kan, tapi dikasih posisi mekanik, saya bilang nggak apa-apa. Jadi abang hanya mungkin yang membedakan teman-teman mekanik senior kan, mereka tidak memiliki pandangan yang luas bagaimana untuk memajukan suatu perusahaan. Tapi abang di sini sedikit lah berbagi bagaimana caranya memanajemen suatu tim atau teamwork ya. Bagaimana kita mau memajukan suatu instansi kita kalau kita tidak paham bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan bawah seperti apa, ya kan? Berkomunikasi menghadapi orang itu bagaimana, ya kan? Nah, teori-teori yang itu harus kita terapkan di mana? Ya ini kesempatan kita pada saat kita di kampus. Itu contohnya bagaimana cara menjemper, misalnya mobil ya. Mungkin teman-teman sudah paham semua lah bagaimana cara menjemper mobil, kendaraan ringan lah contohnya kan. Bagaimana dari mana, dari plus dulu kah, dari min dulu kah, bagaimana cara mengukur baterai dan segala macam. Itu juga ada di lapangan. Bedanya hanya unitnya saja. Itu yang sering itu pekerjaan-pekerjaan yang mudah tapi bisa salah ketika kita tidak paham. Nah, bagaimana mau paham? Di dalam ilmu mata kuliah elektrik sudah dijelaskan. Nah, itu harus tanya. Nanti kalau pada saat masih ketemu lagi mata kuliah, Pak, bagaimana sih cara menjemper kendaraan ringan yang benar tuh, dari positif dulu kah, dari negatif dulu kah? Itu yang bagaimana sih mengukur baterai kering, basah dan sebagainya macam. Itu harus tahu bagaimana sih Pak membaca kode-kode tentang arus lemah, arus kuat, tegangan, resistan dan segala macamnya. Itu yang abang alami saat ini, bagaimana caranya itu. Kedua, selain itu kita harus bisa, misalnya kalau kita tidak bisa satu pekerjaan ini, setidaknya kita bisa, oh saya nggak bisa melakukan perbaikan ini tapi saya punya keahlian yang lain. Nah, itu yang membedakan kita dengan yang lain. Jadi pesan abang buat persiapan belum lulusnya kita di teknik mesin ini, gunakanlah sebaik-baik waktu yang ada. Jangan sampai setelah kita lulus kita sia-sia ya. Itu. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Bang. Ini ada dari @Muhammad_Aji. Bang Randy di kampus pernah mengikuti organisasi apa saja dan apakah bisa diimbangkan dengan akademiknya? Bagi dong tipsnya. Yang pertanyaan pertama Bang. Silakan dijawab dulu pertanyaan pertama Bang. Menarik ya. Ya, tips dan trik. Nah, gimana biar bisa menyeimbangkan antara akademik dan juga organisasi. Ini menarik ini. Jadi di kampus abang pertama ikut HMJ ya kan, terjaring dalam UKM, sempat penasaran Simpa, Patsu, komik ya kan. Tapi kita kan kalau mencari ilmu itu kan tidak dibatasi ya, tapi bagaimana caranya kita untuk mengatur semuanya itu ya kan. Tapi memang pada saat satu pilihan terakhir ya, memang orang yang masuk di dalam bedanya kita masuk UKM dan HMJ, orang yang mendaftar dan sudah terdaftar sebagai mahasiswa di HMJ itu kan sudah termasuk dalam anggota ya kan. Anggota tidak terdaftar anggota terdaftar dalam HMJ tapi statusnya tidak masuk dalam struktural ya kan, kira-kira seperti itu. Nah, apakah organisasi ini bisa disimbangkan dengan akademik? Ya, tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Kita dituntut ya, meskipun abang bukan lulusan yang terbaik lah ya dari yang lainnya, tapi setidaknya abang mempunyai suatu jaringan ya, jaringan di mining, di mungkin dulu abang saat ke kampus mungkin pernah dengar terkait masalah
SKK Migas, ya kan. Dulu ada namanya ya, SKK Migas dan sebagainya. Tentang bagaimana caranya kita mengatur waktu kita saja. Berorganisasi itu enak sebenarnya, tentang bagaimana kita mengaturnya sendiri. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua, masih dari @Muhammad_Aji. Apa yang pernah Bang Ren dilakukan untuk teman-teman himpunan atau mahasiswa mesin? Ini tentang mungkin hasil atau apa yang Abang lakukan buat teman-teman. Mungkin kalau mau diminum silakan diminum dulu. Menurut saya, ya apa yang pernah abang lakukan untuk himpunan, ke teman-teman himpunan atau mahasiswa mesin? Jadi abang sih hanya memberi semacam hal kecil saja, contohnya semacam support ya. Bagaimana sih memimpin suatu organisasi, ya kan, yang besar ini, contohnya himpunan mahasiswa jurusan. Memang kalau ditanya karya ya, dalam waktu 1 tahun apakah kita bisa memberikan hasil yang terbaik, ya kan? 1 tahun itu waktu yang sedikit, sedangkan banyak program-program yang tidak bisa. Tapi dengan adanya semacam support dan segala macam, kita memberikan masukan terkait program-program yang setidaknya ya bisalah dikenang ya, semacam KI lokal ya. Kita tidak bisa memaksakan. Pada saat itu mungkin teman-teman minim budgeting ya, mau ke ke go nasional, sebenarnya cukup di internal saja dulu, ya kan, lokal lah. Kalau gitu kan pada saat itu kan memaksa kondisi. Yang terberdamainya bukan hanya teman-teman saja saya bilang, tapi kemampuan dari orang tua bisa enggak, ya kan. Per orang katakanlah 3.500.000, ya kan berat juga, orang tua sudah membayar kuliah dan segala macam, ya kan. Sebenarnya KI itu kan tidak diwajibkan, tapi kemauan bagi teman-teman yang bisa saja gitu loh. Kan KI itu 60% jalan-jalan, sisanya belajar kan. Benar. Kira-kira seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir dari @dodi_septian_. Menurut Bang Randy, bagaimana kita membentuk karakter kepemimpinan itu setelah kita lulus dari dunia kuliah dan siap menghadapi kerasnya dunia industri? Oh iya, betul itu. Makanya sebelum kita masuk ke kampus pasti kita ospek, ya kan. Ospek berapa hari sekarang ospek waktunya? Kalau ospek PKKMB sekarang mungkin 4 hari atau 5 hari Bang, kurang lebih. 4 hari 5 hari ya. Kalau abang dulu 3 hari kampus, 3 hari ya nggak aja semingguan lah ya. Semingguan. Di situ kita belajar tentang disiplin waktu ya. Nah, disiplin waktu, tertib, dan segala macam. Nah, itu semuanya dapat dari kampus. Nah, bagaimana cara mengaplikasinya keluar? Contoh nih abang ya. Mungkin kalau teman-teman nanti kerja di dunia industri, khususnya di pertambangan, teman-teman harus bisa bangun jam 4 ya, jam 4 subuh. Kalau setnya jauh, perjalanan 2 jam, berangkat jam 5 sampai lapangan jam 7 kurang, sampai mes setengah 9. Itu memang suatu rutinitas. Sekarang dunia mining, khususnya pertambangan, sistemnya kalau untuk staff itu dites dulu selama 3 bulan staff ya. Bahasanya lampu putih lah ya. 3 bulan training. Di situ kita dinilai bagaimana kehadiran kita, perilaku kita dinilai. Setelah itu kemampuan kita. Nah, bagi yang non staff itu 6 bulan pertama itu kehadiran. Setelah itu 6 bulan kedua itu kemampuan kita. Kita bisa nggak sih diberi waktu setahun untuk belajar. Contohnya kita memperbaiki unit-unit alat berat. Di situ ada apa aja? Eskavator, doser, HD dan lain-lain, ya kan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara teori mungkin susah, ya kan.
Tapi ketika kita sudah merasakan enak aja, ya kan. Nah, mumpung kita masih dalam masa-masa apa namanya, belajar seperti ini. Nah, itu tadi abang kasih clue sedikit, misalnya bagaimana cara menjamper mobil, ya kan, di kendaraan ringan itu dari positif ke negatif dulu kah, bagaimana mengukur baterai kering basah di sini macamnya. Itu eh, ilmu-ilmu dasar yang harus kita ketahui nanti pada saat kita lulus. Ini abang kasih sedikit clue ya. Ya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan interview kalau mau di dunia mining atau pertambangan, kalau kita mau masuk departemen maintenance, pertanyaan yang sering dipertanyakan, apa sih yang kita ketahui tentang sistem dalam engine itu ada apa aja. Nah, itu yang kita harus tahu, apa sih sistem dalam engine apa aja. Misalnya ada electrical system, ada fuel system, cooling system, lubricating, air intake system, ya kan. Nah, hal-hal yang itu kita harus bagaimana kita mempersiapkannya. Ya, kita mempersiapkannya dari sekarang. Bagaimana? Ya, kita sekarang sudah canggih, kita bisa searching, bisa sharing dengan teman-teman yang sudah kerja atau orang tua, keluarga atau senior, bisa lah sharing. Bahkan dengan dosen bisa sharing bagaimana sih membuat CV yang mudah dimengerti oleh HRD terkait misalnya penulisannya, ya kan. Misalnya di situ diminta pengalaman minimal 3 tahun, 2 tahun sebagainya. Nah, bagaimana cara penulisannya itu. Terkadang pembuatan CV setelah lulus itu kan menjadi permasalahan nanti ya. Ya, benar. Karena terlalu panjang segala macam. Kira-kira seperti itu. Nah, baik, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara dari Ngobam series pertama ini. Mungkin terakhir dari teman-teman yang nonton ini mungkin banyak nih Bang, dari teman-teman calon mahasiswa baru teknik mesin gitu. Mungkin Bang Randy boleh deh kasih pesan-pesan atau mungkin kasih sedikit masukan dan semangat buat teman-teman calon mahasiswa baru teknik mesin ini Bang. Silakan mungkin Bang sebagai penutup dari acara Ngobam series pertama ini. Ya, baik, buat teman-teman atau yang sudah bergabung dalam himpunan mahasiswa jurusan yang mau bergabung, berarti kalian termasuk orang-orang terpilih dari jutaan orang, jadi ratusan orang yang akan masuk ke dalam himpunan jurusan teknik mesin Politeknik Negeri Balikpapan. Ini yang abang alami. Memang pada saat kalian kuliah, setiap masing-masing dosen itu punya karakter masing-masing ya. Tapi setelah kalian dinyatakan lulus itu pada saat seminar TA itu kan sudah dinyatakan lulus ya. Bukan sidang TA itu kan acara kecilnya, acara besarnya wisuda. Iya. Tapi pada saat kalian sudah sidang TA itu kalian sudah dinyatakan lulus. Nah, di situ ketika kalian bermain-main ke kampus, silaturahmi dan sebagainya, ya disitulah ikatan dari mesin itu terbentuk. Misalnya abang ketemu sama Pak Jul, yang Pak Wahyu, sekarang sudah biasa WA, gimana kabar, ya kan, adakah yang bisa dimanfaatkan buat adik-adik selanjutnya gitu, ya kan, enak komunikasinya. Memang pada saat kita menjadi mahasiswa masing kita kita ini masih di uji coba mentalnya kuat enggak sih, ya kan. Karena terus terang aja, yang kalau menurut abang sendiri ini ya, memang jurusan yang kalau anda sudah masuk mesin berarti anda harus siap hingga awal sampai akhir ya. Kamu kadang harus siap dimarah-marahin segala macam. Tapi itu buat apa sih sebenarnya kita dimarah-marahin? Tujuan kita dimarah-marahin itu membentuk karakter kita gitu loh. Di perusahaan abang sendiri sering aja dimarah-marahin segala macamnya. Abang dibully sama senior, bilang, loh kamu kok biasa aja. Saya bilang itu semua saya pernah lalui di kampus. Jadi
bully seperti itu biasa, tapi pada saat kita kerja konsen, kerja pada saat bercanda ya biasa aja. Ya itu, pada intinya seorang pemimpin atau seorang, khususnya pemimpin dalam dirinya sendiri, ya jangan baper lah, jangan boleh baper ya. Karena kita ini sebagai mahasiswa, ini kalau bilang senerabang, kalau seorang mahasiswa itu belajarnya jangan disuapin lagi, tapi bagaimana kita mencari sumber ilmu itu tadi, ya kan? Kira-kira seperti itu ya. Nah, kita jangan mau lagi jadi seperti ini ya, katak dalam tempurung yang bagaimana kita besarnya hanya di dalam, tapi sudah saatnya kita go to public lah ya. Benar. Baik, dengan telah tersampaikannya salam-salam atau pesan-pesan dari Bang Randy, usai sudah acara kita pada malam hari ini ngobam series pertama dari HMJ Teknik Mesin. Terakhir dari saya, apabila ada salah kata dari saya ataupun Bang Randy, mohon dimaafkan, dan apabila ada salah perilaku dan tindakan juga mohon dimaafkan. Terakhir dari saya, hidup mahasiswa, salam solidarity forever, strong, mesin, bakar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.